Merenungkan tentang ciptaan Allah itu termasuk bagian dari zikir. Zikir itu arti dasarnya adalah ingat. Jadi kita dianjurkan oleh Allah selalu ingat kepada Allah. Cara supaya kita ingat kepada Allah ada beberapa. Cara antara lain yang paling bagus adalah sholat. Sholat itu adalah zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian dipanggil untuk sholat Jumat, maka bergegas-gegaslah zikir kepada Allah. Jadi sholat itu termasuk zikir. Membaca Al-Quran juga zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan zikir. Zikir di situ yang dimaksud adalah Al-Quran. Dan zikir adalah ibadah yang paling utama, yang paling inti. Sehingga ibadah apapun, kegiatan apapun, nilainya itu bisa dilihat dari seberapa jauh kita ingat kepada Allah. Rasulullah pernah ditanya, sholat yang bagaimana yang paling bagus, yang nilainya paling tinggi? Rasulullah menjawab, sholat yang di dalamnya banyak kita ingat kepada Allah. Makin banyak zikir kita kepada Allah, maka nilainya lebih tinggi. Sampai jihad perang di jalan Allah, yang bagaimana yang paling tinggi nilainya? Yaitu jihad yang disertai dengan banyak zikir kepada Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh lupa kepada Allah. Bahkan ketika kita sibuk berbisnis pun kita tidak boleh lupa kepada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang baik adalah orang-orang yang bisnis, perdagangan, jual beli, transaksi itu tidak membuat mereka lupa kepada Allah. Alhasil, kalau kita ambil kesimpulan, kehidupan yang seperti apa yang paling bagus? Kehidupan seperti apa yang nilainya paling tinggi? Yaitu kehidupan yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Nah itulah makanya zikir itu disebutkan oleh Allah, baik kita berdiri, duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Gak ada movement kita, gak ada pergerakan kita yang lepas dari tiga itu. Kalau gak berdiri, duduk, ya tiduran. Dan juga disebutkan zikir itu pagi, sore, siang, malam. Berarti kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun kita mesti zikir kepada Allah. Nah zikir di situ, meskipun kita perang mesti zikir, meskipun kita transaksi mesti zikir. Berarti yang penting bukan di lisan, tapi di hati dan pikiran. Memang ada hadis yang menyebutkan, sahabat bertanya, apa yang bisa dipesankan? Itu kamu membasahi bibirmu dengan zikir, membasahi dengan zikir. Tapi kalau kita terapkan dengan seperti sedang berbisnis, seperti perang, itu kan kita sambil berbincang-bincang dengan orang, sambil melakukan tindakan, maka tidak bisa kita sambil transaksi sambil bilang subhanallah. Nah, yang penting hatinya, pikirannya sambil itu. Karena apa? Zikir itulah yang nanti mengendalikan perilaku kita, yang mengendalikan pola pikir kita. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, tidak mungkin orang itu berbohong. Orang yang ingat Allah tidak mungkin menipu, tidak mungkin korupsi. Orang yang korupsi berarti dia tidak ingat Allah, tidak zikir. Oleh karena itu kita mesti berusaha meningkatkan zikir. Ya, insyaallah. Mari kita pelajari zikir yang kita dianjurkan di ayat 19. Kita dianjurkan untuk merenungkan bagaimana Allah menciptakan gunung kok bisa berdiri tegak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ini kelanjutan dari ayat 17. Di 17 itu ada afala yanzuruna
ilal ibili afala yanzuruna, apakah mereka tidak melihat unta. Nah, di sini berarti wa ilal jibali, dan apakah mereka tidak melihat atau tidak memperhatikan gunung-gunung. Jibal jamak dari jabal. Jabal itu gunung baik yang kecil maupun yang besar. Jadi seperti bukit sofa. Kita dalam bahasa Indonesia kalau kecil kita menyebutnya bukit, kalau besar kita menyebutnya gunung. Tapi dua-duanya jabal. Kita nyebut Jabal Sofa, Jabal Marwah. Lihat itu gunung-gunung. Kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami ini seperti biasa saya mengajak mari kita perhatikan ayat-ayat yang lain yang memberi penjelasan lebih detail mengenai ayat ini atau ayat tertentu. Allah berfirman di surat An-Naba, wal jibala autada, dan bukankah kami telah menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak. Di gunung itu berfungsi sebagai pasak. Kalau kita membuat kemah mesti ada pasak. Kalau kita mendirikan sesuatu pasti harus ada pasaknya. Pasak itu bisa di samping, bisa juga di bawah. Kalau di bawah kita menyebutnya fondasi. Nah, gunung ini pasak sebagai pengokohnya itu di bawah yang melebar, di bawah dan melebar. Seperti misalnya kita lihat gambar ini ilustrasi saya ambil dari Earth, Press and Sieve. Jadi karena saya mengambil dari situ, saya sebutkan ini meskipun tidak untuk bisnis, saya sebutkan sumbernya supaya tidak dianggap plagiat. Kita perhatikan gunung yang kita lihat itu hanya sebagian kecil dari lempengan, lempengan yang menonjol ke atas. Di bawahnya itu disebut crust. Kita menyebutnya apa tuh? Lempengan semacam batu cadas yang lebar sekali dan dalam sekali, sehingga itu menjadi kokoh sebagai tempat berdirinya gunung. Kita membuat bangunan gedung yang tinggi, mesti kita memasang fondasi. Fondasi itu harus kuat menyangga yang di atasnya. Gunung ini sesuatu yang besar dan berat, maka penyangganya juga harus besar dan kokoh. Dan kita perhatikan untuk apa gunung diberi pasak yang seperti itu, untuk apa? وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Dan kami jadikan di bumi gunung-gunung. Rawasi itu sesuatu yang tinggi menjulang. Yang dimaksud di sini adalah gunung-gunung antamida bihim, supaya orang-orang yang tinggal di bumi ini merasa tinggal di tempat yang kokoh. Jadi gunung-gunung itu dibuat oleh Allah untuk mengokohkan dataran bumi sehingga kita bisa tinggal di situ. Fijajan subulan la'allahum yahtadun. Gunung-gunung itu tinggi menjulang, tetapi di situ dibuat oleh Allah ada jalan-jalan yang bisa kita lewati. Karena seringkali kita berkepentingan dengan apa-apa yang ada di atas gunung. Jalan-jalan itu ada tujuannya ke arah mana. Ya, kalau misalnya di gunung itu ada danau atau ada mata air, maka kita akan mendapatkan petunjuk jalan menuju ke tempat itu. Karena sungai itu kan mesti mengalir melalui daerah-daerah yang paling rendah. Nah, untuk itu
di sebelah-sebelahnya itu akan ada lereng-lereng yang bisa kita lewati. Nah, di situ ada subulan, jalan-jalan yang bisa kita lewati, la'allahum yahtadun, agar mereka mendapatkan petunjuk ke arah yang dituju, dan juga petunjuk untuk beriman kepada Allah. Jadi fungsi bumi itu agar fungsi gunung itu agar bumi itu tidak goyah. Ini ada teman kita yang memberi penjelasan kepada saya, memberi informasi kepada saya bahwa gunung-gunung itu seperti kalau kita mempunyai mobil, roda kita berputar dengan cepat, maka itu suka dikasih benda-benda beban untuk balancing. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai ilmu di situ lebih bisa menerangkan dengan baik daripada saya. Tapi itu bisa juga berfungsi sebagai penyeimbang, balancing. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhati wa asqainakum ma'an furata. Dan kami ciptakan di bumi itu gunung-gunung yang tinggi yang di sana kami memberi minum kepada kalian air yang tawar. Dan sebagaimana kita ketahui, air yang tawar itu datangnya dari hujan. Hujan itu diambil dari air laut yang asin, tetapi oleh Allah air yang asin itu diambil yang tawar saja dengan cara di destinasi sehingga ada penguapan. Penguapan itu lalu kemudian ada hidrogen dan oksigennya bergabung, maka ketika bergabung dia menjadi air lagi, tapi tidak ada lagi garamnya. Dan badan kita membutuhkan air yang tawar. Allah lah yang menciptakan itu. Nah, air itu ketika hujan lebih banyak turunnya di gunung-gunung, karena awan yang membawa hujan itu ketika berjalan didorong oleh angin lalu dari laut ke arah daratan. Ketika di daratan itu ada gunung-gunung yang tinggi, maka awan itu bergulung-gulung banyak berkumpul di daerah pegunungan. Karena terlalu banyak sehingga jenuh kemudian jatuh ke pegunungan. Itulah sebabnya curah hujan di daerah pegunungan lebih tinggi dibanding dengan di daerah dataran rendah. Dan itu memang diatur oleh Allah supaya air itu bisa disimpan di sana sebagian dan sebagian dialirkan. Allah kalau mengalirkan air dari gunung, ada kalanya Allah mengalirkan di atas permukaan yang kita menyebut sungai. Sungai di atas permukaan bumi. Tapi ada juga sungai yang berada di bawah bumi, tapi berupa sungai. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang di bawah itu ada sungai mengalir. Nah itu kadang-kadang ada goa yang bisa dimasukin, ternyata di dalam goa itu ada sungai. Itu underground river, ya. River sungai, tapi ada di bawah. Itu seringkali terjadi di pegunungan kapur yang kemudian tergerus oleh sungai, lalu membuat lubang, dan lubang itu terus sampai ke bawah mengalir. Masih ada lagi air yang dialirkan oleh Allah dari gunung berupa rembesan. Nah, rembesan itu jadi hujan ketika jatuh di pegunungan, dia rembes ke bawah, terus mengalir ke bawah, karena kan dia mencari tempat yang rendah. Tapi karena dia berada di dalam tanah, turunnya dari atas ke bawah itu pelan. Kenapa dibuat pelan? Karena Allah sayang sama kita. Jadi ketika kita butuh air segera, kita bisa ke sungai. Tapi kalau kita membutuhkan air yang lebih jernih untuk minum,
Allah mengalirkannya, membuatnya rembesan di bawah tanah kita, sehingga di Jakarta ini meskipun musim kemarau kita ngebor sumur, kita mendapatkan air yang tawar. Nah, itu kasih sayang Allah. Nah, kalau kita merenungkan semacam itu, ya Allah, ternyata Allah itu membuat segala sesuatu itu memang betul-betul untuk kita. Ya, Allah kan berfirman, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min." Kami kendalikan, kami kelola, kami manage semua yang ada di langit dan di bumi ini, semuanya lakum, untuk kalian. Jadi Masya Allah, luar biasa semacam ini. Dan Allah membuat juga di pegunungan itu ada cekungan-cekungan, bukan hanya di pegunungan, nanti di dataran rendah juga ada cekungan-cekungan. Supaya apa? Supaya ada air yang tertampung menggenang. Air yang menggenang ini penting untuk kita mencari minum, untuk mandi, dan binatang-binatang untuk mandi dan minum. Makanya di hutan-hutan atau di padang pasir itu selalu ada kubangan air yang kemudian didatangi oleh para binatang, karena semuanya itu membutuhkan kehidupan. Bukan hanya untuk minum saja, tapi juga untuk menyuburkan daerah di sekitarnya. Ya, seperti misalnya di Jawa Tengah itu ada rawa-rawa, disebut rawa pening di Ambarukmo, di Ambarowo, ya. Itu supaya daerah-daerah sekitarnya itu subur. Kesuburan itu juga penting untuk kita butuh makan. Oleh karena itu, kalau kita mau jalan-jalan, kemudian tadabbur alam, ini teman-teman kan suka tadabbur alam, sebelum berangkat belajari dulu keadaan alam itu. Kemudian ketika sampai di sana itu membuktikan. Jadi kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke Sukabumi, dipelajari dulu petanya. Di sana ada apa? Kemudian ada fenomena apa? Lalu coba pelajari di Al-Qur'an fenomena itu apa? Ya. Saya pernah tidak sengaja sih perjalanan naik mobil dari Wina ke Jerman, naik mobil. Kemudian yang mengajak itu diplomat, teman yang diplomat PBB. Dia mengendarai, dia ngajak mampir ke pegunungan yang di atasnya itu selalu ada saljunya. Itu sepanjang tahun, musim apapun selalu ada saljunya. Terus begitu lewat ada tebing-tebing, kemudian saya dengan istri waktu itu, saya bilang, lihat tuh, ada tebing cadas bebatuan retak, kemudian di celah-celah itu ada airnya. Itu kan sama dengan yang disebutkan oleh Allah. Apa itulah gambaran yang disebutkan oleh Allah di Al-Quran. Itu wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara batu-batu itu ada yang retak, kemudian keluarlah airnya. Jadi ketika sebelum kita jalan-jalan ada tempat yang seperti itu, kita pelajari dulu. Kemudian sampai di sana, ini ayat yang menyebutkan itu, contohnya. Dan begitu kita jalan-jalan makin menambah iman, ya. Jadi pakai bekal, jadi tidak asal berangkat kemudian di sana lebih banyak, mohon maaf, hura-hura. Mohon maaf, ini saya aja menyebutkan ada di antara kita tuh yang kok mau jalan-jalan namanya tadabbur alam, tapi kok di sana nggak ada tadabburnya begitu. Nah, supaya lebih bernilai itu semacam itu. Sudah ada sih usaha kita untuk mentadaburi, yaitu ketika berada di tempat yang dituju, ketika menginap di sana kita mengundang seorang ustadz. Kemudian seorang ustadz kita mohon untuk bercerita tentang alam dan sebagainya, ya. Jadi
agak lebih bagus kalau sebelum berangkat itu sudah dipelajari. Dengan demikian perjalanan kita itu membuat kita makin kuat iman kita. Coba kemudian wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Dan gunung-gunung itu dipancangkan oleh Allah dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu. Kesenangan ini terjemahan dari mata. Mata bisa diterjemahkan sebagai kesenangan, bisa juga diterjemahkan sebagai bekal. Sebagai bekal. Saya kira lebih mendasar artinya adalah bekal. Nah, kalau kita membawa bekal kemudian kita memanfaatkan bekal itu, muncullah rasa senang. Kita bepergian ke tempat yang kira-kira misalnya trekking, tidak ada orang berjualan, kita bawa makanan, bawa minuman, terus haus nih, ayo minum, duduk terus minum. Nah, ketika kita meminum air yang kita bawa, muncullah rasa senang, maka bekal itu menyenangkan. Bekal hidup kita secara umum, kita butuh makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Nah, kalau kita memanfaatkan barang-barang itu, maka muncul rasa senang, sehingga seringkali diartikan kesenangan. Saya lebih suka dikembalikan kepada bekal. Kenapa? Karena kalau diartikan kesenangan, nanti bisa membelokkan orang yang memang ingin hidup ini bersenang-senang saja. Ingin hanya bersenang-senang. Jadi di dunia ini kan memang tempat senang-senang. Ini buktinya Allah mengatakan mata'allakum. Lebih itu bekal. Kalau namanya bekal itu bukan tujuan. Tapi kalau mencari kesenangan itu berarti kesenangan menjadi tujuan. Kesenangan di situ hanya dipakai oleh Allah untuk mendorong kita supaya kita mau makan, mau minum, supaya kita bertahan hidup. Dengan kehidupan ini kita pakai sebagai bekal, sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah. Ya. Jadi gunung-gunung itu di sana ada sumber-sumber makanan dan minuman untuk kita manusia, wali an'amikum, dan untuk binatang ternakmu. Karena apa, di sana itu banyak banyak air yang mengalir sehingga kita bisa memanfaatkannya. Ini contohnya, sungai mengalir di celah-celah gunung yang membuat tanah di sekitarnya menjadi subur. Kita bisa memanfaatkan airnya untuk minum dan mandi, bersih-bersih, dan sekaligus menyirami sisi kiri dan sisi kanan. Ini gambarnya. Ini saya kira bagus memberikan ilustrasi, karena kiri kanannya itu banyak tanaman, pohon-pohon yang subur, dan airnya mengalir dengan jernihnya. Nah, tapi kadang-kadang ada gunung yang tidak ada curah hujannya. Gunung yang di tengah benua tinggi sekali, seringkali tidak kebagian hujan. Karena hujan itu begitu terbentur dengan gunung-gunung, dia jatuh. Nah, yang paling tengah nggak kebagian. Oleh Allah dibuat gunung itu tinggi sekali, sehingga di atas gunung itu ada pembekuan dan ada es di situ. Meskipun tidak ada hujan, Allah memberi air dari salju tadi. Nah, yang saya perhatikan waktu di gunung di perbatasan antara Austria dan Jerman itu, nggak ada hujan, tapi air mengalir di sungai, dan airnya bening sekali. Dari mana itu? Saya mencoba mengamati salju itu. Rupa-rupanya di ujung-ujung salju itu ada tetesan-tetesan, karena ada pelelehan, ya. Salju itu meleleh tapi sedikit demi sedikit, tes, tapi tetesan ini
dari berbagai tempat, sehingga tetesan itu nanti berkumpul mengalir menjadi sungai seperti ini, bening sekali. Ya, jadi Allah itu pandai dan bisa memberi kita minum dalam keadaan apapun. Ada juga yang memanfaatkan situasi di YouTube, ada di padang pasir. Di padang pasir ada sedikit pepohonan, pohon tapi ada daunnya cukup. Terus orang-orang yang di sana menunjukkan, kalau kamu kehausan di tengah padang pasir, kalau ada pohon semacam ini, tenang. Terus dia kasih contoh, satu cabang dengan daun-daunnya ditutup dengan lembaran plastik. Dengan lembaran plastik, maka dia akan mengembun terus ada tetesan-tetesan itu, lalu tetesannya ditampung, bisa dipakai untuk minum. Itu jernih sekali. Jadi luar biasa, Allah ini menjamin kehidupan kita. Maka kalau dikatakan bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang ternak, tidak ada binatang melata. Binatang melata itu termasuk kita, manusia. Manusia itu binatang juga, hewan. Ya, hewan itu artinya sesuatu yang hidup. Kalau di bahasa Arab itu ada insan itu apa? Al insanu hayawanun natiq. Manusia itu hewan yang bisa berbicara atau hewan yang bisa berpikir. Nah, itu kita menggunakan pikiran kita bagaimana kita bisa mendapatkan air, dan ada saja cara. Bahkan ada di YouTube juga bisa dilihat orang membuat mesin ditaruh di di atas rumah, ya, yang di atasnya itu dibuat teras begitu. Kemudian mesin itu dinyalakan, keluar air tanpa mengambil air dari galon dan sebagainya. Tapi itu disetel begitu aja, dinyalakan, terus air netes dari sini. Bukan hanya netes, lebih besar. Dari mana? Dari udara ini. Udara ini kan ada hidrogen, ada oksigen. Disedot di situ, kemudian didinginkan, lalu keluarlah airnya. Masya Allah, Allah itu betul-betul menjamin. Itu dari segi konsumsi. Dari segi keindahan, coba kita lihat gambar ini, kan indah sekali. Yang kita dulu kalau waktu masih anak-anak disuruh gambar gunung, mesti ada gunung, kemudian ada pohon-pohonnya, kemudian ada sungainya, seperti inilah waktu itu. Nah, tapi ada juga yang menarik, meskipun tidak ada pohonnya. Ya. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Di antara gunung-gunung itu ada yang bergaris-garis putih dan merah. Ini kira-kira Rasulullah pada saat itu sudah pernah berkunjung enggak ke gunung yang warnanya merah putih bergaris-garis? Mukhtalifun alwanuha, warna-warni. Wa gharabi busud, dan ada juga gunung-gunung yang hitam pekat. Kita kalau di Indonesia gunung putih karena ada pegunungan kapur. Nah, gunung kapur itu memberikan kita kehidupan juga. Kita kalau bikin tembok begini, kita butuh semen. Semen dibuat dari kapur. Dan untuk menghemat, untuk tradisi dulu kita tidak memakai semen, tetapi pakai kapur yang dibakar. Ya, kita dulu nyebutnya labur ya Pak ya. Gamping ya, buat gamping. Nah, itu untuk kepentingan kita. Jadi Allah membuat gunung itu bermacam-macam supaya bisa kita manfaatkan sesuai dengan variasi kebutuhan kita. Kita tidak hanya butuh makan, kita juga butuh bangunan. Oleh karena itu dibikin oleh Allah yang gunung kapur. Terus gunung kapur itu, kalau kapurnya sudah tua sekali, tua itu umurnya berjuta-juta
tahu. Itu makin keras. Ketika makin keras, kita potong batunya itu, kita gergaji, lempengan-lempengan, jadilah marmer seperti masjid kita. Ya, masjid kita ini marmer ya Pak ya, marmer putih. Marmer putih itu ada di Jawa Timur. Ya, dulu Bung Karno ketika membangun Istiqlal, namanya Istiqlal. Istiqlal itu artinya merdeka. Nah kalau merdeka jangan ada produk dari luar negeri, diusahakan produknya juga dalam negeri. Maka temboknya itu memakai marmer dalam negeri, tidak memakai granit. Nah granit itu impor dari Eropa. Jadi ada gunung yang memproduksi marmer yang putih, ada juga yang lebih tua lagi yang kita menyebutnya granit. Bagaimana memotong batu besar supaya menjadi lempengan-lempengan? Digergaji Pak, digergaji. Ya saya alhamdulillah dulu tuh pekerjaannya keluyuran sana sini, itu suka meninjau pabrik marmer di Jawa Timur sana. Oh motongnya seperti itu supaya gergajinya tidak tumpul, selalu dikocorin air terus begitu ya. Jadi gunung itu bermacam-macam. Coba kita lihat, ada gunung warnanya seperti ini. Nah gunung seperti ini untuk apa? Mungkin kalau kita itu sudah mempelajari, oh ini bisa dipakai untuk bahan tertentu begitu, mungkin ini akan dikeruk semua itu. Seperti di Papua ada gunung yang banyak mengandung emas, lalu terus dikeruk sampai dalam sekali, sampai lingkungan di sekitarnya itu ya rusak begitu ya. Nah ini meskipun belum diambil mineralnya, ini bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan uang. Lewat apa? Wisata. Dibikin wisata, kasih jalan yang gampang dilalui, terus diberi tempat yang di situ ada restoran, ada hotel, maka gunung yang indah ini tanpa diotak-atik sudah bisa mendatangkan uang. Ya. Ada juga yang berwarna hitam. Ini contoh gunung yang berwarna hitam sekali. Ini di New Zealand. Kalau yang merah putih ini adanya di Cina. Coba bayangkan, Rasulullah kan tidak pernah pergi ke Cina, tapi ada ayat Al-Quran yang menyebutkan gunung merah putih. Ini berarti betul-betul dari Allah firman itu. Orang yang tidak percaya itu ya karena tidak mau mempelajari saja ya, kalau mempelajari luar biasa, banyak sekali fakta-fakta yang pada waktu Rasulullah belum pernah pergi ke sana, tapi sudah bisa dituturkan. Seperti antara lain dua macam air, asin dan tawar, berkumpul di laut, tetapi mereka tidak berbaur, ya. Sehingga seolah-olah di situ ada pemisah. Pemisah itu disebut barzakh. Ya. Di antara air yang asin dan yang tawar itu ada barzakhnya. Kemudian, nah kalau kita rasakan yang sederhana saja, di Indonesia ini ada gunung-gunung yang subur ditanami padi. Kalau kita ke kaki Gunung Slamet itu subur sekali, masya Allah, luar biasa. Itu ya, ada satu desa di lereng Gunung Slamet itu padi ditanam di situ 3 kali setahun, airnya cukup mengalir. Nah karena itu daerah pegunungan, air itu mengalirnya kencang larinya, terus ditampung, dibikin turbin, bikin listrik, cukup untuk melistriki sekampung. Itu saya lihat 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu desa-desa sebelahnya nggak ada yang pakai listrik. Dia di tengah-tengah di kaki gunung yang terpisah. Saya pergi ke sana itu harus menyeberang sungai tanpa jembatan. Ya.
tanpa jembatan. Itu batu yang gede besar-besar begitu, harus hati-hati supaya tidak hanyut itu. Terus masuk ke desa itu, masya Allah makmur sekali. Ya. Dan di situ ada kiainya, kiainya hafal Quran, anak-anaknya pada hafal Quran. Saya diajak ke situ, rupa-rupanya diharapkan saya menjadi anggota keluarga mereka. Ya, tapi saya merasa masih terlalu muda lah saya mau belajar lagi begitu. Ya. Itu saya intinya adalah bahwa ada gunung-gunung yang cocok untuk padi sampai 3 kali setahun panen. Tapi ada yang tidak cocok untuk padi. Tapi untuk apa? Cocok untuk kayu jati. Coba kalau kita pergi ke Blora, padi nggak ada itu sawah padi. Yang ada pohon-pohon jati. Allah tahu kita tuh butuh meja, jendela, pintu pakai kayu. Maka Allah membuat ini gunung ini disediakan untuk kamu supaya kamu bisa membuat perabot rumah tangga, bisa membuat pintu, jendela dan sebagainya. Jadi Allah Maha Kaya, Maha Bijaksana dan Maha Pengasih sehingga membuat gunung itu bermacam-macam, produksinya juga bermacam-macam, semuanya untuk kita, maka kita mesti bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi dengan zikir kita itu bersyukur kepada Allah dan kita menyadari bahwa semua yang dibuat oleh Allah itu mesti punya waktu kehidupannya, ada batas kehidupannya. Ya berarti karena kita berada di alam ini, berarti kita suatu saat juga akan meninggal dunia. Karena kita suatu saat akan habis masa hidup kita dan kita kembali kepada Allah, maka kita mesti hati-hati di dalam berperilaku, jangan berperilaku yang semena-mena sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan perilaku kita di hadapan Allah kelak.